Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fi mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz di media sosial kita sekarang lagi heboh Ustaz? Ada konten kreator yang selalu mencari kesalahan ulama itu. Kita bilangnya nama itu keras, yang selalu bikin gaduh, yang selalu bikin masalah. Dan pengikutnya banyak sekali Ustaz. Tanggapan Ustaz bagaimana Ustaz untuk mengatakan beliau Ustaz? Lalu bikin gaduh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pernah melihat dan membaca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu beliau menerima wahyu pertama datang kepada Waraqah bin Naufal? Tahu sejarah itu ya? Beliau datang kepada Sayyidah Khadijah kemudian membawa beliau kepada Waraqah bin Naufal. Kemudian tahu perkataan Waraqah bin Naufal apa? Nabi Muhammad itu menyampaikan cerita kepada Waraqah bin Naufal terkait wahyu yang beliau dapat, Iqra bismi rabbik dan seterusnya. Kata Waraqah, hadan namuth alladhi unzila ala Musa, ini malaikat yang dulu pernah datang ke Nabi Musa. Laitani akunu jada'an idh yukhrijuka qaumuk, seandainya aku bisa menjadi pemuda yang gagah ketika kelak kaummu mengusirmu. Nabi kemudian bertanya, awa mukhrijiyahum, apakah mereka itu akan mengusir aku? Nabi itu terheran-heran karena sepanjang hidup bertahun-tahun sama orang Arab, Nabi itu dikenal sebagai as-sadiq al-amin, orang jujur, orang terpercaya. Terus dikabarin nanti kamu akan diusir sama kaum kamu. Nabi terheran-heran, awa mukhrijiyahum, mereka akan mengusir aku? Tahu jawaban Waraqah bin Naufal? Tidak ada seorang pun yang datang dengan ajaranmu ini illa udiya, kecuali dia pasti akan dimusuhi. Lihat, sejak awal tuh nabinya orang Islam ini udah dikabari bahwa tidak ada nabi, ini sekelas nabi Pak, sekelas nabi kekasih Allah Subhanahu wa taala, lisan pertama dari wahyu agama ini gitu ya. Sekelas nabi saja dikabarkan tidak ada seorang pun yang datang dengan ajaran bibit lima jitabihi, dengan ajaran yang kau bawa ini, illa udiya, kecuali kelak akan dimusuhi. Bapak kalau lihat biografi para ulama muslim, termasuk ulama-ulama yang tadi saya sebut, Imam Syafi'i, Imam Abdul Hasan al-Ash'ari, Imam Syazuli, Imam Fulan, itu pasti ada musuh-musuhnya Pak. Ustadz sekarang, Ustadz Abdul Somad itu, lihat, musuhnya banyak. Ya enggak? Ustadz siapa? Pokoknya begitu, udah jadi sunnah kehidupan. Orang-orang yang mendakwakan agama ini akan dimusuhi. Sudah menjadi sunnah kehidupan, Ustaz. Itu sunnah kehidupan. Dari sononya udah begitu. Dari sejak Nabi Muhammad sallallahu wa huwa akmalul khalq wa afdalul khalq. Makhluk paling sempurna, makhluk paling baik, sayyidul awwalin wal akhirin, habibur rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dimusuhi. Lah kita apa gitu loh. Nabi bukan, wali bukan. Anda berharap tidak punya musuh? Nah, mustahil. Selama Anda datang kemudian mengajarkan agama ini, sudah menjadi sunnah kehidupan, memang pasti akan dimusuhi. Kalau saya udah nggak heran, makanya saya nggak pernah ngebalas yang begituan, biarin aja. Iya, sunnah Rasul kan? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, khalas. Dan ulama-ulama kita tuh ngajarin, kalau ada yang berbuat buruk sama kita, maafin aja. Dan itu susah Pak, bagi nafsu. Tapi kita belajar gitu ya. Ternyata setelah saya pelajari Pak, subhanallah, memaafkan itu lebih nikmat ketimbang menyimpan rasa dendam sama orang. Dimaafin aja, biarin aja. Mungkin penghasilannya dari situ, mau gimana lagi kan? Ya dibiarin aja. Dia kalau nggak begitu mungkin nggak punya, ya sudah dibiarkan aja. Fa'fu anhum wasfah, begitu indahnya ajaran Islam. Nabi Muhammad itu dimusuhi bertahun-tahun, hampir 23 tahun di karir kenabiannya. Ketika di puncak kemenangannya, ketika peristiwa Fathu Makkah, itu keteladanan buat kita itu. Ngomong sama orang-orang, ma tarawna anni fa'ilun bikum.
Bagaimana pendapat kalian tentang apa yang aku perbuat? Tentang diriku. Nabi nanya sama orang-orang di hadapan orang-orang. Dan beliau itu datang dengan ratusan ribu kan. Dengan ratusan ribu sahabatnya. Kemudian di hadapannya ada orang-orang yang dulu pernah memusuhi selama bertahun. Ma taruna ani fa'ilun bakum. Ana ani fa'ilun bikum. Akhul karim ibnu akhil karim. Kau adalah saudara yang mulia, anak dari saudara yang mulia. Nabi kemudian berkata kepada mereka, idhabu fa'antumut tulaqa. Pergilah, la tathriba alaikumul yawm. Tidak ada celaan bagi kalian. Subhanallah. Akhlakun nubuwah. Itu akhlak kenabian. Ya sudah. Kalau bagi saya itu sudah sunnah kehidupan. Orang-orang saya akan selalu ada. Ya itu tadi seperti yang dikabarkan oleh Nabi. Mau gimana lagi? Mau gimana lagi? Kalau prinsip kita itu begini. Selama kita tidak menjadi pelaku kezoliman, kita nggak mendapatkan kerugian. Jadi kalau saya diam, saya tidak mau kerugian apa-apa. Mungkin saya pernah itu Pak, gara-gara begituan itu, gara-gara potongan-potongan video itu, selama ceramah saya itu kan sudah dikorek-korek tuh sama orang-orang belahan sana tuh, korek, diambil yang potongan-potongan itunya, nyebar. Itu sampai-sampai saya itu, nama saya jelek ya. Nama saya itu jelek. Sampai-sampai ada masjid, bukan nge-blacklist ya, bikin pernyataan resmi membatalkan ceramah saya, pengurus-pengurusnya itu. Saya dituding Syiah. Saya ini, yang 9 tahun pakai beginian ini, belajar di Al-Azhar Asy-Syarif, yang mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab Asy'ari, dituduh Syiah. Bayangin coba. Sampai ditulis itu di masjid itu, pengurusnya itu, resmi, bahwa Ustadz Nuruddin ini disinyalir terafiliasi dengan kelompok Syiah. Ya Allah ya Karim. Gara-gara potongan video itu. Kita belajar bertahun-tahun gitu kan, dibantah dengan potongan-potongan video itu. Ya mau gimana lagi, terserah. Sabar. Tidak membalas. Karena saya tahu hadis Nabi, Nabi itu pernah bersumpah tentang 3 hal. Salasun uqsimu alaihinna wa hadisukum hadisan fahfadhu. Ada 3 hal Nabi sampai bersumpah, artinya untuk menguatkan bahwa 3 hal ini betul-betul hak. 1, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Tidaklah berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Sedekah itu gak ngurangi harta Pak. Kalau ngasih sama orang gak usah ada kekhawatiran nanti jadi miskin. Gak ada ceritanya itu. Saya gak menjumpai orang dermawan, hatta orang kafir sekalipun. Orang dermawan hidupnya itu susah. Rata-rata orang-orang yang rajin berbagi, hidupnya itu semakin berlimpah. Janji Nabi itu. Harta itu tidak berkurang dengan sedekah. Tahu yang kedua apa? Wala dzulima 'abdun madlimatan fasabara 'alaiha illa zadahullahu 'izzan. Tidaklah seorang hamba dizolimi, ya difitnah, dizolimi, dibilang begini, kemudian fasabara 'alaiha, kemudian dia bersabar, illa zadahullahu 'izzan. Kecuali Allah menambah kemuliaan bagi dirinya. Jadi diam atas kezoliman orang lain itu bukan kekalahan. Tapi itu justru menambah kemuliaan bagi diri kita. Allah ngasih kemuliaan. Janji Nabi itu. Kalau kita dizolimi, dirugikan sama orang lain, Pak, nama baik kita dan lain, boleh kita membalas. Tapi selama masih bisa kita diam, lebih baik diam aja. Bersabar. Kalau kita bersabar, janji Nabi apa? Allah akan menambah kemuliaan. Yang terakhir, wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatahu alaihi baba faqrin. Tidaklah seorang hamba membuka pintu permintaan kecuali Allah membuka pintu kefakiran. Artinya orang semakin rajin minta-minta, semakin rajin mengemis, semakin fakir dia. Ya, ada pengemis itu jadi orang kaya, ya, tapi hatinya fakir dia itu pada hakikatnya. Jadi candu akhirnya mengemis itu. Butuh terus-menerus. Ada ketergantungan emosional dengan meminta-minta. Lama-kelamaan hidupnya nggak tenang. Bawaannya pengen minta terus, jadi fakir orang. Itu fakta sampai sekarang. Orang-orang yang rajin mengemis itu biasanya begitu. Punya rasa candu itu. Sabar aja. Subhanallah Pak, awal-awalnya sekarang saya masjid ini dibatalin. Ya udah, saya tahu hadis Nabi yang itu. Nabi nggak mungkin berbohong. Subhanallah Pak. Dari situ kemudian saya datang ke masjid, ada satu masjid itu di daerah Bintaro. Saya kalau ceramah mungkin sekitar seginian lah di masjid itu. Gara-gara video saya itu banyak dipotong-potong, difitnah. Mungkin orang penasaran kali ya. Itu penuh Pak, dari sini sampai ujung, sampai luar-luar masjid. Kemudian makin ke sini kata saya, ini mah 1, 2, 3 tertutup pintu gitu kan. Tapi pintu-pintu yang lain semakin terbuka lebar. Mungkin saya ke Riau, kalau misalnya nggak ada gitu, saya juga nggak ke Riau mungkin kan. Datang kemudian undangan dari sana, undangan.
Sampai-sampai saya kan nulis buku itu sekitar 13 di online itu ya. Setelah adanya fitnah-fitnah itu, video saya semakin tersebar ke sana kemari, meskipun dengan framing yang macam-macam, saya biarin aja, begitu ya. Itu saya dapat laporan dari penerbit, royalti saya, itu hampir 3 kali lipat dari yang biasa saya terima. Buku-buku itu. Lihat, jadi Nabi itu. Nabi, pokoknya Nabi kalau ngomong itu udah pasti benar itu. Saya aja kaget Pak. Pak Ustadz, kita pengen mengabarkan royaltinya segini. Hah? Seumur-umur saya nggak pernah pegang duit sebanyak itu, kata saya. Loh kok bisa? Alhamdulillahirabbil alamin. Balasan kesabaran. Lihat. Ini berkau dari rumah tangga juga berlaku Pak sebetulnya. Kalau ibu punya suami yang kira-kira perlakuannya kurang enak, atau kita punya bini yang ngomongnya begitu, sabar aja. Mau gimana lagi? Saya membaca itu Imam Sya'rani itu. Subhanallah, ini kalau kita bicara rumah tangga Pak. Wali-wali besar itu katanya Pak, itu kalau ngelihat perempuan akhlaknya buruk, itu dinikahin Pak. Sengaja dinikahin sama dia. Tujuannya apa katanya? Melatih kesabaran diri. Karena semakin banyak dia bersabar, semakin dekat dia dengan Tuhan. Subhanallah, sampai ke situ coba pikirnya. Boro-boro orang kayak kita kalau melihat perempuan kayak gitu, najis bodo amat. Kan gitu. Wali enggak begitu, Pak. Dia melihat celah yang tidak dilihat oleh orang lain. Kalau saya punya istri semacam itu, saya akan terus-menerus dilatih untuk bersabar. Akhlak saya semakin membaik, saya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Serius, itu ada Imam Sya'rani itu dalam kitab Al-Minan Al-Kubra. Bahkan beliau dalam kitab Al-Minan Al-Kubra, beliau punya kitab Al-Minan Al-Kubra, tebalnya segini ini, sekitar 600-an halaman. Kata beliau apa? Di antara nikmat Allah, beliau mimma an'amallahu alayya. Beliau menyebutnya nikmat Allah. Nikmat Allah yang diberikan kepadaku, di antara nikmat Allah yang diberikan kepadaku, kata Imam Sya'rani, bercerita tentang dirinya. Apa nikmatnya itu? Beliau diuji dengan kekurang ajaran pengikutnya dan istrinya. Imam Sya'rani, beliau menyebut kekurang ajaran istri itu sebagai nikmat. Sebagai nikmat. Orang kalau punya keyakinan begini nggak akan ada perceraian deh kayaknya, ya nggak? Paling nggak berkuranglah angka perceraian itu. Karena mindset orang itu kadang-kadang begitu. Kita kayaknya udah nggak cocok lagi deh. Kamu udah nggak bisa jadi imam deh. Kamu udah nggak bisa jadi istri yang baik deh. Lupa bahwa kita ini hidup sebentar di dunia ini. Udah jalani aja, nggak usah ganti-ganti. Terima aja, gitu loh. Terima aja. Saya nggak menafikan fakta Pak. Dalam kehidupan pribadi saya, kadang-kadang saya cocok sama istri saya. Tapi pada akhirnya kita sama-sama orang beragama nih. Malu kita sama agama kita, sama identitas kemusliman kita. Kalau dikit-dikit kita cerai, ngapain? Terima aja. Ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati istri saya memaafkan. Pada akhirnya, ada perkataan istri saya yang kurang berkenan bagi saya memaafkan. Ngapain harus dendam-dendam? Enak kan hidup kayak begitu sebetulnya? Lihat. Bahkan ada satu kitab khusus Pak itu. Kisah para waliullah yang diuji dengan kekurang ajaran istrinya. Sampai jadi kitab khusus. As-Sabr 'ala Zaujat. Pernah lihat nggak kitab itu? As-Sabr 'ala Zaujat. Ternyata Pak, dari sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan istrinya, betul? Yang durhaka. Nabi Lut alaihissalam diuji dengan istrinya yang durhaka. Itu sekelas Nabi. Alah, apalagi kita. Saya kira agama ini kalau dipahami dengan cara yang tepat, itu bisa memberikan pengaruh yang luar biasa bagi kedamaian hidup kita dan keteraturan hidup kita. Luar biasa. Termasuk tuh bermain medsos. Saya kalau ketemu seorang begituan, udah biarin. Ada komentar, saya nggak di blog-blog tuh sama saya tuh komentar-komentar yang menyudutkan, yang kemudian begini, biarin aja. Itu jadi pahala bagi saya. Begitu selesai. Khalas, intahal kalam. Baik, soal akhir. Nah, hatta nasolid duha ya. Satu lagi soal terakhir. Satu lagi. المعمل نعم. Salam. Di daerah yang tidak kita ini semua sudah digunakan mengenai pembahasan atau pada tadi tentang haji dalam hari banyak orang di luar sana yang ingin hadir kepada
sampaikan di situ. Kemudian mereka mungkin menonton dari lain. Apakah itu juga dianggap sebagai praktis? Demikian pertanyaan kami. Ila haddimma sampai batas tertentu ya. Tapi untuk menyebut talaki dalam arti yang sesungguhnya sih enggak. Karena harus bertemu, karena begini, ketika belajar agama ini suka ada aja tuh poin-poin yang kita pahami. Masalahnya ini begini nggak bisa kan, jadi tempat bertanya kan. Kita hanya menyerap, tapi itu lebih baik gitu loh, ketimbang baca buku doang. Lebih baik. Apalagi sekarang kan kita bisa berkomunikasi dengan yang bersangkutan, misalnya lewat media sosial dan lain, kita bisa bertanya. Jadi begini, pesan akhirnya begini, fasilitas yang sudah memudahkan itu gunakan sebaik mungkin. Termasuk saya sampai sekarang menggunakan itu. Jadi jangan sampai karena alasan ini kan bukan talaki, ya udahlah nggak mau, jangan. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang nggak bisa ditunaikan semuanya, nggak bisa talaki langsung nih, ya jangan ditinggalkan sebagiannya. Minimal kita dengerin orangnya lah. Tetap itu dilanjutkan, tapi kalau ada kesempatan kita bertemu langsung, kita bertemu langsung. Karena kadang-kadang ada pengetahuan yang kita dapat, hanya kita dapat kalau kita bertemu. Kalau saya dulu ngalamin, kalau orang-orang ulama beneran itu, kita tuh kadang-kadang Pak, dapat ilmu bukan dari ucapan. Kadang kita dapat ilmu dari tindakan yang bersangkutan. Saya tuh kadang menemukan tuh pelajaran-pelajaran yang bukan dari lisan tuh pelajarannya, tapi dari ahwal, dari keadaan. Itu yang nggak bisa dikasih sama internet. Internet itu bisa memberikan wawasan banyak, tapi dia nggak bisa memberikan keteladanan akhlak. Keteladanan akhlak, ahwal itu hanya bisa kita rasakan, hanya bisa kita lihat kalau kita bertemu langsung dengan guru-guru kita. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.